Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu yang ke-9 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah hari ini, kita mengingat dan merayakan hari ulang tahun pelayanan kategorial Gerakan Pemuda yang ke-71. 15 Juli 1950 sampai dengan 15 Juli 2021. Kiranya ibadah yang dilaksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta S. Hendy Sukmono Rio Pasar dari Pendeta Jemaat GPB Jemaat Shalom Depok. Ungkapan situasi. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan telah menembus batas-batas waktu, tempat, dan budaya. Tuhan menghimpunkan kita semua dalam persekutuannya yang kudus. Kasih yang sama telah meneguhkan hati kita semua untuk menempa diri di dalam gerakan Pemuda GPIB, dan 15 Juli akan selalu kita ingat sebagai hari ketika Tuhan menjadikan para pemuda sebagai rekan sekerjanya untuk membangun tubuh Kristus. Kami berharap kakak-kakak gerakan pemuda saat ini mampu mengatasi setiap masalah, agar nanti kami pun dapat berdiri dengan kuat menghadapi masalah yang akan datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah, mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Nas pembimbing bagi kita pada hari ini terdalam dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11 menyatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan
dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk hari ini. Dengan kerendahan hati, mari kita mengakui kegagalan kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi rekan sekerjanya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani-Mu. Namun dalam pelayanan ini, kami tak sepenuhnya mampu untuk meneladani kehidupan Sang Putra yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kami dikekang oleh diri kami sendiri, sehingga tak mampu melampaui batas untuk membagi kasih-Mu. Bagaikan seorang ibu, Engkau mengasuh kami, agar kami siap untuk mandiri, tetapi kami tidak memberikan ruang bagi anak-anak kami untuk menjadi mandiri secara rohani. Kami membatasi mereka untuk turut membangun tubuh Kristus. Sebagai rekan sekerjamu, Engkau lengkapi kami dengan berbagai talenta untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Namun, kami seringkali tidak mendengar suara-Mu, sehingga talenta yang Kau berikan kami simpan untuk diri kami sendiri, bahkan tidak mau kami kembangkan. Namun, kasih-Mu yang tak terbatas itu terus berembuk kami dalam dekapan kasih-Mu. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Karena Kau
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Saudara-saudaraku, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setia Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu di rumah masing-masing melalui daring. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami masing-masing. Jauhkanlah dari segala pikiran-pikiran yang mengembara. Biarlah kami pusatkan sejenak untuk membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap masyarakat
komunitas dan lembaga memiliki aturan, adat, tradisi, kebiasaan, budaya tertentu. Aturan, adat, kebiasaan, tradisi, dan budaya itu dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan suatu masyarakat atau lembaga. Kalau semua anggota masyarakat atau lembaga setia melakukan aturan-aturan yang ada atau tradisi dan budaya mereka, maka masyarakat itu akan langgeng. Sebaliknya, apabila masyarakat lembaga mengabaikan aturan-aturan dan tradisi yang ada, maka lama-kelamaan masyarakat atau lembaga itu akan bubar. Dengan kata lain, aturan, tradisi, budaya merupakan penjaga gawang suatu masyarakat agar tidak tercerai-berai dan bubar. Demikian juga bangsa Israel. Kitab Imamat ditulis di masa pembuangan. Umat ini sedang ada di tanah Babel karena dihukum oleh Tuhan. Di tanah asing itulah mereka mudah tercerai-berai karena hidup di tengah-tengah bangsa lain. Pengaruh bangsa lain akan mengganggu umat Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Dalam konteks itulah Imamat ditulis untuk mengingatkan mereka tentang identitas sebagai umat kudus. Tema kitab Imamat adalah sebagai bangsa perjanjian. Israel harus hidup sebagai bangsa kudus dan suci. Artinya, Israel adalah umat yang mendapat perjanjian Allah bahwa mereka akan diberkati, dan karena itu mereka harus hidup suci dan kudus. Pertanyaannya, bagaimana agar mereka tetap kudus dan suci? Caranya adalah memelihara aturan agama Yahudi. Apa isi aturan itu? Aturan itu berisi perintah Allah bagi mereka. Apa saja perintah Allah? Perintahnya adalah bahwa mereka harus mentaati hukum Taurat. Salah satu perintah hukum Taurat adalah memelihara Sabat. Perintah itu diberikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Umat harus melakukannya. Sabat artinya perhentian, istirahat, pembebasan. Ada 3 Sabat dalam perjanjian lama, yaitu hari Sabat, siklus mingguan, tahun Sabat, siklus tahunan, berlaku 7 tahun sekali, dan tahun Yobel, siklus generasi, berlaku 5 tahun sekali. Artinya umat tidak boleh bekerja, tetapi pada hari ke-7 atau Sabat mereka harus berhenti. Saudaraku, dalam bacaan tadi Tuhan meminta agar mereka mentaati Sabat tahunan. 6 tahun lamanya tanah boleh diolah untuk memenuhi kehidupan hidup bangsa Israel. Namun pada tahun yang ke-7 tanah itu harus dibebaskan, harus diistirahatkan.
begitu pula 6 tahun lamanya. Kebun anggur boleh dirantingi dan diambil hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 harus dibiarkan. Tanah kebun anggur harus dibebaskan pada tahun ke-7. Itulah Sabat tahunan yang harus ditaati umat Israel. Pada tahun ke-7, kalaupun tanah dan kebun anggur menghasilkan sesuatu, biarlah itu diperuntukkan bagi orang-orang miskin, janda, duda, anak, yatim, piatu, para budak. Saudaraku, perintah Musa ini diangkat kembali untuk diperdengarkan bagi umat Babel. Apa tujuannya? Tujuannya agar umat tetap menjaga diri sebagai bangsa perjanjian, sebagai umat yang kudus dan suci. Sebab ketika mereka mentaati aturan Sabat, mereka akan menyadari diri sebagai umat perjanjian. Aturan Sabat akan mengingatkan mereka tentang identitas mereka sebagai umat yang kudus dan suci, sehingga mereka akan menjaga kekudusan diri. Dalam Perjanjian Lama ada 3 hal kudus, yaitu bangsa atau umat yang kudus, yaitu Israel, tempat yang kudus, yaitu bait Allah, dan hari yang kudus, yaitu Sabat. Maka agar umat tetap kudus, mereka mesti senantiasa datang ke dalam bait yang kudus dan setia merayakan hari yang kudus, yaitu Sabat. Maka walaupun mereka di tanah asing di Babel, tetapi kalau mereka setia menjalankan aturan agama Yahudi, mereka akan mampu menjaga kekudusan mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita sebagai gereja Tuhan? Hidup di dalam Kristus juga tidak lepas dari perintah-perintah yang patut dijalankan oleh saudara dan saya. Perintah Tuhan Yesus bagi saudara dan saya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sebab itu juga cara hidup Yesus. Ia sungguh mengasihi Allah Bapa, sehingga menuruti seluruh kehendak Bapanya sampai mati di kayu salib. Ia juga sangat mengasihi manusia, sehingga ia mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Maka sebagai pengikut Yesus, kita mesti menjalani hidup sesuai caranya juga. Maka kita mesti mengasihi Allah sungguh-sungguh dan juga mengasihi sesama. Mengasihi Allah berarti senantiasa menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup ini, sehingga kita akan senantiasa mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Ketika bangun pagi, kita akan berdoa, membaca firman, dan bersaat teduh dulu. Ketika malam hari kita mengucap syukur dalam doa. Ketika bekerja kita mengucap syukur kepada Allah. Ketika mendapat berkat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan dalam kesusahan dan penderitaan pun kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Mengasihi Allah berarti setia percaya kepada Allah, bersandar padanya apapun keadaan kita, karena kita yakin bahwa bersama Tuhan pasti ada pertolongan.
Mengasihi sesama berarti memandang orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang patut dikasihi. Mengasihi sesama berarti peduli pada sesama, memperhatikan kebutuhan dan menolongnya. Mengasihi sesama berarti tidak berlaku kasar dan menyakitinya. Mengasihi sesama berarti mau hidup berdampingan dengan sesama dengan saling menghargai dan menghormati. Mau tak mau, itulah cara hidup Yesus yang harus diikuti oleh kita. Karena kalau tidak, maka kekristenan kita tidak punya makna, karena tidak meneladani Kristus. Kalau kita tidak mengikuti cara hidup Yesus, maka orang lain tidak akan terpengaruh untuk percaya kepada Tuhan. Itu berarti saudara dan saya gagal menjadi saksi Kristus di dunia. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus dan jalanilah hidup sebagaimana Ia teladankan selama hidupnya di dunia, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita mensyukuri penyertaan Tuhan bagi Pelkat Gerakan Pemuda ke-71 tahun dari tanggal 15 Juli 1950 sampai 15 Juli 2021. Pertanyaannya, apakah pemuda GPIB sudah menjalani hidup sebagaimana diteladankan Tuhan Yesus? Menjadi pemuda saat ini tidak mudah. Ada banyak godaan dunia yang memikat pemuda. Sebab banyak waktu bisa dihabiskan dalam media sosial, game online, gaya hidup hedonis, kafe, bar, dan lain-lain sebagainya. Akibatnya banyak pemuda terpengaruh oleh gaya hidup dunia yang penuh hiburan, glamor, dan gelap. Mereka lupa diri sebagai anak Tuhan. Mereka terjatuh dalam dosa. Bacaan hari ini mengingatkan betapa pentingnya hidup di dalam Tuhan dan kebenarannya. Oleh karena itu, di hari ulang tahun ini, Pelkat Gerakan Pemuda GPIB mesti merenungkan hidupnya agar senantiasa dekat kepada Tuhan dan mengikuti teladannya, sehingga kehidupan Pelkat GP menjadi baik. Hanya dengan cara itu, pelayanan Pelkat Gerakan Pemuda GPIB dapat menjadi berkat bagi dunia. Ingat bahwa Pelkat Gerakan Pemuda GPIB adalah tulang punggung gereja. Jadi Pelkat Gerakan Pemuda harus memberi contoh bagaimana menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Percayakan
kepada setiap orang. Ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Tubuh, jiwa, dan ragamu, ilmu, bakat, keterampilan, semuanya berkat Tuhan, senantiasa dipelihara. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang. Ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap puji dan syukur atas kebaikan penyertaan Tuhan untuk Pelkat Gerakan Pemuda, sehingga kami boleh dapat merayakan HUT ke-71. Tuhan, kami ingin menyerahkan GP-GPIB ke dalam tangan Tuhan, sehingga melalui Pelkat ini kami boleh dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah, serta dapat Tuhan pakai untuk jadi alat Tuhan dimanapun kami boleh berada. Biar kiranya kami boleh menjadi pemuda-pemudi yang selalu memancarkan terang ketika kami diutus ke tengah-tengah dunia, sehingga hidup kami pun boleh Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian bagi teman-teman di sekitar kami. Saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap pengurus yang terlibat di dalam Pelkat Gerakan Pemuda, biar kiranya Tuhan yang memampukan mereka untuk dapat memimpin dan juga melayani Tuhan dengan penuh semangat dan dengan sepenuh hati. Serta berdoa juga untuk teman-teman AGP lainnya, biar kiranya selalu rindu untuk dapat mengikuti persekutuan dan juga selalu penuh dengan sukacita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Pelkat Gerakan Pemuda. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang memiliki pergumulan. Engkau tahu Tuhan, selama masa pandemi ini mungkin banyak di antara kami yang merasa putus harapan, khawatir, dan takut akan hari esok, ataupun pergumulan-pergumulan lainnya.
Namun biar kiranya Tuhan selalu memampukan kami untuk menghadapi setiap pergumulan, dan kami pun boleh selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Selain itu, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam masa-masa studi mereka, biar Tuhan juga yang mau berkati ketika mereka mungkin saat ini sedang mengerjakan tugas akhirnya ataupun skripsi, biar kiranya Tuhan tolong mereka dan berikan mereka selalu hikmat untuk dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa mungkin untuk teman-teman kami yang masih dalam penantiannya untuk mendapatkan pekerjaan. Biar kiranya Tuhan yang selalu berikan mereka kesabaran dan juga berikan mereka pekerjaan sesuai dengan rencana dan juga rancangan Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidup teman-teman kami. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam penantian untuk menunggu pasangan hidupnya. Tuhan juga yang berkati, biar kiranya mereka juga boleh dapat dipertemukan dengan orang yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk masa depan kami, biar kiranya kami selalu percaya bahwa hanya di dalam Tuhan masa depan kami ada dan juga harapan kami tidak akan pernah hilang di dalam-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Tidak lupa kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan yang berkati setiap aktivitas, pekerjaan, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang sedang mereka kerjakan. Dan kiranya juga Tuhan yang berkati supaya mereka boleh sehat selalu di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan juga beberapa pokok doa dalam doa syafaat kami, serta ungkapan syukur kami atas kebaikan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman yang telah kami dengar. Biarlah firman itu menjadi saksi kehidupan kami dimanapun kami berada. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa, hamba juga berdoa untuk jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Tuhan mau memberkati di dalam setiap pergumulan-pergumulan, baik rumah tangga, juga pergumulan mencari pekerjaan, jodoh, dan secara khusus masa depan dari anak-anak Tuhan. Tuhan tolong satu persatu sehingga membawa sukacita bagi Tuhan sendiri. Melalui doa syafaat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang didoakan pada minggu ini. Sektor 1, keluarga Ferdinandus Lohenapesi, keluarga Kalumata Haryono. Sektor 2, keluarga H.A. Manoputi, keluarga Yahya Usmani. Sektor 3, keluarga Meyer Talakua, keluarga Siagian Marpau. Tuhan mau memberkati keluarga-keluarga terkasih kami ini bersama segala pergumulan. Kasih Tuhan selalu nyatakan bagi keluarga yang kami doakan pada minggu pagi ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang terbaring baik di rumah sakit atau yang terpapar COVID-19 dan juga isolasi mandiri. Kami percaya bahwa Tuhan adalah tabib yang agung yang dapat memberi kesembuhan bagi saudara-saudara kami, baik yang ada di rumah sakit, di rumah maupun pemulihan. Oma Konstanse Korputi Item,
Ibu Nona Kumontoi, Bapak Yeye SY Ismail, Ibu Fania Saputri, Bapak Gusti Kase, Bapak Yeskiel Nama, Ibu Diski Sihanenia, Penetua Jimmy M. Sumakut, Bapak Yohanes R. Mas Paitela, Oma Pangkei, Ibu Windy Ratu, Ibu Halimah Sianipar, Ibu Telma Laluyan Palandeng, Bapak Ferdinand Kalumata, Ibu Astri Tuana Kota, Bapak Lombre. Tuhan Yesus, kami serahkan orang tua, saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah kami yakin bahwa kuasa darah Yesus dapat memberi kesembuhan. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur dalam sukacita yang Tuhan telah berikan bagi jemaat Bukit Sentul Bogor, baik yang berhari ulang tahun pada tanggal 25 sampai 31 Juli 2021, Ana Christopher N. Sulistio, Ibu Risna Yanti Embang, Ana Alice Maria Injoy L, Ana Clifford Lins JR, Ibu Magdalena Susinama, anak Brian Hendrik Sitania. Tuhan mau bersama-sama Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih dalam sukacita yang Engkau telah berikan dengan bertambahnya umur 1 tahun lagi. Demikian juga Tuhan mau memberkati hari perkawinan tanggal 25 sampai 31 Juli, keluarga Tampu Bolon Sumilat, keluarga Yohanes Rukmo Dewanto, keluarga Durapati Sinulingga. Tuhan Yesus, kami percaya dalam rumah tangga banyak masalah, tantangan selalu kami hadapi. Tetapi ketika kami mengundang Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga, kami bisa melewati segala apapun yang dihadapi dalam rumah tangga Kristiani. Oleh karena itu, keluarga-keluarga terkasih mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang sudah menambahkan hari ulang tahun perkawinan dari jemaat Bukit Sentul Bogor. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Bersyukurlah atas kesempatan dan talenta yang diberikan oleh-Nya untuk turut membangun tubuh Kristus. Mari persembahkan diri dan karya kita. Firman Tuhan dalam surat Roma 12 ayat 1 menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari umat Tuhan, persembahkan hidupmu bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjemah. Jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu, tahta kebesaran-Mu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Mari kita berdiri untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahi hidup kami dengan kasih-Mu, inilah seluruh hidup yang kami persembahkan bagi-Mu. Tolonglah kami untuk memelihara hati dan pikiran kami sepanjang hidup yang kami jalani. Pakailah hidup kami untuk terus mewartakan kuasa-Mu. Pakailah hidup kami untuk menunjukkan kasih-Mu. Pakailah hidup kami untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu, Bapa, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi sebagai berikut. Majelis GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta S. Heni Sukmono Riupasa yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu hari ini. Kepada Trio Gloria, kepada vokal grup Pelkat Gerakan Pemuda yang telah menyampaikan persembahan dan kesaksian pujian, serta seluruh pelayan ibadah yang bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan atas seluruh pelayanan yang telah disampaikan
dan memberkatinya serta memberi limpah karunia dan sukacita bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melayani Tuhan dalam kesempatan berikutnya. Warta jemaat secara lengkap telah disampaikan dalam WA Group tiap sektor pelayanan sebagai informasi dan panduan kegiatan penata layanan di dalam jemaat kita. Dalam kesempatan ini, kami juga menghimbau seluruh jemaat untuk bergandengan tangan, bersatu hati, mendukung dalam upaya, doa, dan dana untuk mempersiapkan tempat ibadah selanjutnya. Karena kurang lebih 4 bulan lagi kita harus pindah dari tempat yang sekarang kita gunakan sebagai tempat beribadah. Dan selanjutnya, mari kita simak bersama beberapa informasi yang menjadi perhatian khusus. Apung tulang nan tulang tate bau bantu gereja kami ya. Opa tolong bantu akan tinggal gereja Semua bantu gereja kami ya. Makasih Oma, Opa, Tante dengan Om, tolong bantu gereja kami. Jatuhin tape di dekat dinding. Ada semut lewat, langsung digotong rame-rame. Nya babe jangan cing, ayo kita bantu gereja rame-rame ya. Tuhan Yesus memberkati. Giving is not just about make a donation, it's about making a difference. My name is Sharon and I'm the part of Give Baby Bukit Sentul Youth, and we're looking for your hand to help our church. God bless you and happy Sunday. Goodbye. Horas, Opung Doli, Opung Boru, Amang, Inang, Amang Boru, Dohot Namboru, Manggido Tolong Hami, Urupi Mahuria Nami, Mauliate Godang. Tuhan Yesus Mama Suas. Greetings everyone. We are from Pelkat PT GPIP Bukit Sentul. We are raising support for our church. If you'd like to make additional contributions, donations of any size are welcome at any time. God bless.
Ya toh, dapat ikan ekor kan kita pasti senang. Oh haleluya, Tuhan baik. Mari kita berdoa mujizat terjadi, ekor jadi kepala, darah Yesus. Kiapa tak tukar? Sebelah langsung ngomong, ingat dek, nuduh dosa. Oh iya kan. Mari kita pe ikan hilang. Ini bagaimana? Doalah berjaga. Tutu satu. Nana kote yang japan curi kamu. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai di hidupku. Shalom, Bapak Ibu, Opa Oma, dan kakak-kakak terkasih dalam Yesus. Kami dari Panitia Gala Dinner 2021 Malam Kidung dan Kasih yang akan diadakan pada tanggal 25 September di Hotel Aston Sentul. Kami mengajak Bapak Ibu, Opa Oma, dan kakak-kakak untuk dapat berpartisipasi dalam acara ini. Caranya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu bisa memesan tiket pada kontak yang sudah dibagikan pada grup-grup sektor dan pelekat. Khusus untuk jemaat Bukit Sentul, tiket bisa dibeli dengan cara menyicil sampai tanggal 25 Agustus 2021. Jemaat juga dapat membeli tiket dengan cara cash. Ibu bapak tidak perlu khawatir karena acara gala dinner ini akan diatur oleh pihak hotel sesuai dengan standar protokol kesehatan. Kami masih menunggu partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa mengajak teman atau kerabat untuk turut berpartisipasi dalam acara ini. Dari kita, untuk kita kerja sama-sama semuanya untuk Tuhan. Mari membangun rumah Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam warta jemaat. Dan jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan, ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat yang terkasih, selamat berkarya di minggu yang baru. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol dalam setiap aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Segala hormat, pujian, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Pemuda Agung yang senantiasa menjaga dan menyertai kita sehingga kita semua dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang telah diberikannya. Rekan-rekan muda, di pertambahan usia Pelkat GPIB ke-71 tahun, dan masih di tengah pandemi COVID-19 yang belum berlalu, patutlah kita bersyukur untuk segala kesempatan bertahan dalam gejolak demi gejolak yang terus terjadi. Kehilangan, kekhawatiran, segala dinamika demi dinamika yang terus bergerak, yang tanpa terasa menciptakan tantangan dan juga peluang bagi kita.
kita pelayan kategorial Gerakan Pemuda GPIB atau yang biasa disebut dengan GP, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan GPIB, sebagai umat Tuhan yang dihadirkannya di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa yang majemuk baik suku, agama, ras maupun antar golongan merupakan suatu anugerah dalam merealisasikan panggilan dan pengutusannya untuk menyampaikan kabar baik. Segala persoalan, tantangan akan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan keteguhan, kerendahan hati, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota persekutuan. Mari tunduk berdoa memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Rekan-rekan muda, di tengah kondisi saat ini ada keterbatasan bergerak melangkah melayani. Namun, ada juga peluang yang membentang untuk GP-GPIB. Sejalan dengan tema tahunan GPIB tahun 2021-2022, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat yang diambil dari Ibrani 11 ayat 8-10, mari GP-GPIB berkarya tanpa batas, memanfaatkan perkembangan teknologi, media sosial yang luas, dan justru tanpa batas. Beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan secara virtual, kunjungan secara virtual, membaca dan merenungkan firman Tuhan menggunakan Sabda Bina Pemuda online, mengikuti pembinaan materi tingkat dasar, tingkat lanjut dan tematik yang dilaksanakan secara daring, webinar dan berbagai macam karya lainnya. Marilah kita sebagai garda terdepan di jemaat terus berprestasi menghasilkan karya positif tanpa batas waktu dan lingkup untuk mewujudkan misi kita menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya dan menjadi berkat bagi dunia. Rekan-rekan muda, pada kesempatan ini, Dewan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat melayani kepada pengurus Gerakan Pemuda terpilih masa bakti 2020 sampai 2022 di lingkup jemaat dan di lingkup mupel. Semangat dengan tulus dan jujur, berkoordinasi dengan majelis jemaat atau BP Mupel, saling menopang, saling menguatkan agar suasana persekutuan dan kesaksian pelayanan kategorial Gerakan Pemuda semakin dinamis, serta senantiasa menjadi berkat bagi sesama, bagi di lingkungan, dimanapun dan kemanapun gerak layan kita. Terus tingkatkan kualitas spiritual, sosial, intelijensi, dan terutama kesehatan fisik. Perketat protokol 5M COVID-19. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas guna menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Salam sehat. Selamat mensyukuri dan mengingat serta merayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-71 tahun. Tuhan Yesus memberkati gerak langkah kita bersama. Dirgahayu Pelkat GPGPIB. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode 20 GPIB. Ketua Umum Pendeta Dr. Randus Paulus Kariso Rumambi MSI. Ketua 1 Pendeta Martin Lewo Kabesi STH. Ketua 2 Pendeta Dr. Randus Melkisedek Puimera MSI. Ketua 3 Pendeta Mauren Susan Rumeser Thomas MTH. Ketua 4 Penatua Dr. Randus Adri Petrus Hendrik Nelwan. Ketua 5 Penatua Mangara Saib Oloan Pangaribuan SE. Sekretaris Umum Pendeta Jacoba Marlen Joseph MTH. Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingas Pitoy Debel STH. Sekretaris 2 Penatua Sheila Aryani Salomo SH. Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong SE. Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Soin Doyen SE. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015 sampai 2020. Dewan Gerakan Pemuda GPIB. Cynthia J. Santoso, Rolando C. Loupati, Welma H. C. Paais,
Vivianita Sadimun, Iren A. Inkiriwang, Giri E. Sagala, Donald J. Salakori, Kesha M. Mahulete. tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari, di tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih ya Tuhan,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.